anak-anak. Hai, kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Sebelum itu, mari siapkan hati. Mari tutup mata, kunci tangan, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini. Bimbinglah kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak, cerita Alkitab hari ini diambil di dalam Lukas 3 ayat 1 hingga 22. Anak-anak boleh merujuk Alkitab sambil saya sampaikan cerita. Mesti baca tahu. Baiklah anak-anak, setelah Yohanes menjadi dewasa, Yohanes mulai berkhotbah. Anak-anak tahu di mana Yohanes selalu berkhotbah? Bukan di rumah-rumah ibadat atau di dalam gereja, melainkan di padang gurun, di seluruh kawasan Sungai Yordan. Yohanes berseru, "Bertobatlah daripada dosa kamu, dan hendaklah kamu dibaptis, supaya Allah mengampunkan dosa kamu." Mendengar kabar tentang Yohanes, banyak orang datang kepada Yohanes supaya dibaptis olehnya. "Kamu orang jahat," kata Yohanes kepada mereka. "Siapakah yang memberitahu kamu bahwa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah yang akan datang? Lakukanlah perkara-perkara yang menunjukkan bahwa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Jangan mula berkata sesama sendiri, 'Abraham nenek moyang kami.' Ketahuilah, Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi keturunan untuk Abraham. Lihatlah, kapak sudah tersedia untuk menebang pokok sehingga ke akarnya. Tiap-tiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang lalu dibuang ke dalam api." Orang ramai bertanya kepada Yohanes, "Apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab, "Sesiapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada orang yang tidak mempunyai baju. Dan sesiapa yang mempunyai makanan harus berkongsi makanan dengan yang berkekurangan." Beberapa orang pemungut cukai datang dan minta dibaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes berkata, "Janganlah minta lebih daripada apa yang telah ditetapkan." Askar-askar juga bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan kami? Apakah yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab, "Janganlah peras duit daripada sesiapapun, dan jangan rampas uang dengan mengajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gaji kamu." Harapan orang ramai mula timbul. Mereka tertanya-tanya sama ada Yohanes itu penyelamat yang diutus oleh Allah. Yohanes berkata kepada mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih besar daripadaku akan datang. Aku pun tidak layak mengurai tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum yang bersih di dalam jelapang, tetapi Dia akan membakar sekam dalam api yang tidak dapat padam." Demikianlah Yohanes menasihati orang dengan berbagai-bagai cara pada waktu dia mengisytiharkan berita baik. Nah, itu adalah tentang Yohanes Pembaptis. Siapa tahu bagaimanakah penampilan Yohanes Pembaptis? Ada? Pandai. Ya,
Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta, tali pinggang daripada kulit. Ia makan belalang dan madu hutan. Sungguh istimewa, bukan? Baiklah anak-anak, sekarang peristiwa luar biasa ketika Yesus dibaptis. Anak-anak mesti tahu, Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di mana? Di Sungai Yordan. Dan anak-anak harus tahu, ketika Yesus dibaptis, terjadi peristiwa yang sungguh luar biasa. Apa kejadian itu? Ketika semua orang sudah dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ketika dia berdoa, langit terbuka dan Roh Allah berwujud burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, "Engkaulah anakku yang aku kasihi. Engkau menyenangkan hati." Nah, anak-anak, itulah dua cerita Alkitab yang kita dengar pada hari ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan peristiwa luar biasa ketika Yesus dibaptis. Baiklah, sebelum kita berdoa bagi cerita tadi, anak-anak semua harus ingat. Yang pertama, pertobatan itu penting untuk mengikut Yesus. Pertobatan itu apa maksudnya? Pertobatan itu maksudnya tidak lagi melakukan kejahatan ataupun dosa, supaya kita tidak dikenakan hukuman api yang kekal. Apa api yang kekal itu? Neraka. Apabila kita sudah bertobat, sikap kita akan berubah dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Yang kedua, anak-anak, Yohanes Pembaptis itu utusan Allah yang sangat kuat. Yohanes Pembaptis telah sediakan jalan bagi Tuhan agar orang mendapat kekuatan dan pengharapan dalam menantikan juru selamat. Dan yang ketiga, Yesus itu benar-benar anak Allah yang maha tinggi. Sebab itu, ketika Yesus dibaptis, terjadilah keadaan yang luar biasa. Demikianlah cerita Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye, jumpa lagi. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is
minta doa toko di permintaan doa di Tuhan Yesus. O Ama dahai si surga, pepenghormato okaino di ngaranu di tosusi, ori kotono kerajaanmu, posunono ikenyanmu, sitid pemagunan yad ko isi surga, tahakayo koino di tadau diti kakanan lemnyuma, om padaon kasaldaan sa tuyo ko diting pada idisala it ongobun isala sidahay kasado ko no pensodu antad sid pensibaan palabuso ko no tajid kuasa do taraat sabab ikaw mo sangano di kerajaan umi kekuasaan umi kehormatan sampai pendahay. Amin.